Hai teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai kelahiran dan bayi neonatal. Sebelum lanjut, yuk kita kenalan dulu. Hai teman-teman semua, kenalin. Dan aku A. Tahapan kelahiran. Tahapan kelahiran terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahapan pertama dimulai saat kontraksi otot rahim dan berakhir saat serviks terbuka dan menipis secara penuh. Tahapan ini terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase persalinan dini dan fase persalinan aktif. Tahapan yang kedua dimulai setelah serviks terbuka secara penuh dan terakhir saat bayi lahir. Tahapan ketiga dimulai setelah bayi lahir dan berakhir saat plasenta lahir. B. Macam-macam kelahiran dan pengaruhnya bagi ibu dan anak. Ada beberapa jenis persalinan yang bisa dilakukan. Di antaranya, yang pertama, persalinan normal. Persalinan normal terjadi ketika bayi lahir secara spontan melalui vagina dengan tenaga ibu sendiri. Persalinan normal dianggap normal jika terjadi pada usia kehamilan cukup bulan 37 sampai 42 minggu dan berlangsung kurang dari 24 jam. Dampak dari persalinan normal yaitu yang pertama, proses persalinan normal yang lama dapat meningkatkan resiko bayi kekurangan oksigen. Kemudian yang kedua, ibu mungkin mengalami sakit di area perineum, yaitu area di antara vagina dan anus. Hal ini karena adanya peregangan saat proses melahirkan. Yang kedua, persalinan dengan bantuan alat. Persalinan ini dilakukan jika persalinan normal tidak dapat dilakukan. Misalnya, dengan menggunakan alat bantu seperti vakum atau forceps. Dampak dari persalinan menggunakan alat bantu yaitu pendarahan di bawah kulit kepala bayi. Kondisi ini tidak menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang karena akan hilang dengan sendirinya. Dan yang terakhir, persalinan sesar. Persalinan sesar dilakukan melalui operasi sektio cesaria ketika persalinan normal tidak memungkinkan. Persalinan sesar dapat dilakukan jika ada masalah darurat yang mengancam nyawa ibu dan bayi. Dampak dari persalinan sesar yaitu yang pertama, ibu mungkin mengalami sakit yang berkepanjangan di bagian yang dibedah dan kemungkinan juga ada komplikasi anestesi. Kemudian yang kedua, ibu tidak dapat langsung memberikan ASI eksklusif kepada bayinya setelah operasi, sehingga ibu belum bisa menjalin ikatan batin dengan si bayi. Penyesuaian bayi neonatal. Neonatal merupakan suatu keadaan yang ada dalam kehidupan pertama pada bayi. Kehidupan pertama yang dialami oleh bayi tersebut biasanya pada usia 28 hari. Dalam neonatal, bayi harus menyesuaikan keadaan yang ada pada luar rahim. Ada banyak faktor utama yang mempengaruhi penyesuaian bayi. Di antaranya jenis persalinan dan kondisi rahim setelah melahirkan. Masa bayi baru lahir merupakan periode tersingkat dari semua periode perkembangan. 1. Perkembangan fisik. Pada masa ini biasanya terjadi penurunan berat badan akibat kesulitan bayi baru lahir untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan baru. Penyesuaian ciri ini mencakup perubahan suhu, mengisap dan menelan, bernapas, dan pembuangan kotoran. Selanjutnya, perkembangan motorik. Gerakan-gerakan bayi baru lahir bersifat acak dan tidak berhubungan dengan kejadian-kejadian di lingkungan. Selanjutnya, bahaya fisik. 1. Komplikasi. Kondisi tertentu saat lahir bisa menyebabkan komplikasi serius pada kesehatan bayi. 2. Infeksi. Bayi baru lahir sangat rentan terhadap infeksi. 3. Kurang gizi. Asupan nutrisi yang tidak cukup bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan bayi. 4. Cedera. Bayi sangat rentan terhadap cedera karena tubuhnya yang masih lemah. Bahaya psikologis. 1. Kesulitan beradaptasi. Bayi perlu beradaptasi dengan lingkungan baru yang sangat berbeda dari dalam kandungan. 2. Stimulasi yang kurang. Kurangnya rangsangan bisa menghambat perkembangan otak bayi.